Di minggu yang berbahagia ini, saya ingin berbicara tentang Yesus, penolong hidupku. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah penolong hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah penolong hidupku. Yesus adalah penolong rumah tanggaku. Yesus adalah penolong keluargaku. Yesus adalah penolong ekonomi dan keuanganku. Yesus adalah penolong bisnisku dan pekerjaanku. Yesus adalah penolong dalam usaha dan daganganku. Yesus adalah penolong dalam pelayanan dan pekerjaanku dan studi sekolahku. Dan Yesus adalah penolong dalam seluruh aspek kehidupanku. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin, 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 amin. Lukas pasalnya yang ke-7, mulai dari ayat ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Lukas pasal yang ke-7, mulai dari ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-15. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Nain. Dan para muridnya pergi dengannya bersama orang yang banyak jumlahnya. Ketika dia mendekati pintu gerbang kota itu, tampaklah ada orang mati sedang diusung keluar. Seorang anak laki-laki, anak tunggal dari ibunya yang telah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertainya. Ketika Tuhan melihat janda itu, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan dia berkata kepadanya, jangan menangis. Yesus mendekati dan menyentuh usungan itu. Lalu para pengusung itu berhenti. Dan Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Orang mati itu pun bangun dan duduk serta mulai berbicara. Dia menyerahkannya kepada ibunya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan di kesempatan hari ini. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus menolong hidup manusia, ketika Yesus menolong hidup seseorang, ketika Yesus menolong hidup kita, maka Yesus menolong tanpa memandang rupa dan latar belakang kehidupan kita. Baik apakah kita itu orang suci, orang berdosa, orang beragama Kristen, ataupun orang yang non-Kristus, orang yang jatuh dalam dosa, orang kaya, orang miskin, dan lain sebagainya. Ketika Yesus menolong hidup kita, maka Yesus menolong kita tanpa melihat latar belakang kita. Apakah saudara anak pejabat? Apakah saudara orang miskin? Apakah saudara punya proyek yang besar? Apakah saudara orang yang terpandang? No, Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang tidak melihat rupa, tapi dia jauh melihat hati kita. Kita adalah anak kesayangannya. Kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan secitra dengannya. Dan kita adalah orang yang dikasihinya. Karena firman Tuhan jelas berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Karena kasihnya yang besar, dia mau menolong hidup saudara dan saya. Karena kasihnya yang besar, Yesus mau menolong pergumulan saudara dan saya. Karena kasihnya yang besar, dia mau mengampuni kesalahan saudara dan saya. Karena kasihnya yang besar, dia juga pada akhirnya mau setia memberkati kita, menyertai kita, mengangkat kita, terus jadi kepala dan bukan ekor. Dan terus naik dan tidak pernah turun. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus menolong hidup saudara dan saya, dia tidak melihat rupa kita, dia tidak melihat wajah kita. Bahkan ketika Yesus mempercayakan kita hal-hal besar, dia tidak melihat apakah engkau memiliki potensi, apakah engkau orang yang gagal, apakah engkau mantan pelacur, apakah engkau wanita yang kudus, apakah engkau pelayan Tuhan. Saudara, ketika Yesus memilih kita, ketika Yesus mempercayakan kita, maka dia bergerak dengan kasih dan cintanya. Bukan karena sebab akibat. Oh, karena saya hebat, saya berhasil, saya dipakai Tuhan. No, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Oleh karenanya, pagi hari ini, hidup kita akan ditolong oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menolong hidup kita, dia tidak menolong kita
karena kita adalah sesuatu, baik yang positif ataupun yang negatif. Dia menolong kita karena dia bergerak dengan kasih-Nya yang besar. Didasari oleh kasih, bukan karena sebab dan akibat. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertolongan yang Yesus berikan bagi hidup manusia, bagi saudara dan saya, bagi hidup kita semua. Yesus menolong kita tanpa memberikan beban. Sama-sama katakan dengan saya. Ketika Yesus menolong hidup saya, ketika Yesus menolong keluarga saya, ketika Yesus menolong rumah tangga saya, ketika Yesus menolong pelayanan saya, ketika Yesus menolong bisnis, dagang usaha, pekerjaan, studi, sekolah, dan pelayanan saya. Yesus menolong kita tanpa memberikan beban, tanpa memberikan pamrih. Yesus menolong kita. Dia tidak memaksa kita. Kamu harus percaya saya. Kamu harus mengikut saya. No. Yesus tetap mengasihi kita. Yesus tetap menolong kita. Dan dia memberikan kebebasan bagi kita. Apakah kita mau mengikut dia ataupun tidak. Tetapi saudara, kita adalah manusia yang memiliki hati nurani. Saudara, hewan pun ketika dia diberikan makan, dipelihara, bahkan disayangi oleh majikannya, hewan ini mengerti, tahu cara berbalas budi. Kita diciptakan Tuhan tidak seperti hewan, tidak serupa dengan hewan. Kita seharusnya memiliki hati yang jauh lebih daripada hewan. Ketika Yesus menolong kita, Yesus menyertai hidup kita, Yesus membimbing kita, Yesus mengangkat hidup kita. Seharusnya, sebaliknya, kita mengikuti Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita tidak hidup dalam dosa masa lalu dan dosa-dosa yang baru lagi, karena kita sadar hidup kita ada karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Yesus yang selalu disediakan bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang setia. Dia mengasihi hidup saudara dan saya. Dia tidak melihat rupa kita, tapi dia setia menanti kita datang kepadanya, kembali kepadanya, dan berseru, Yesus, Engkaulah sumber pertolonganku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Yang setuju berikan tepuk tangan masing-masing di rumah, baik yang di YouTube ataupun di Facebook. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, 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 amin. Amin, 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 amin. Nah, pertanyaan besarnya Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara bertanya-tanya kepada saya, Pastor, Pak Gembala, Pak Pendeta, mengapa Yesus mau menolong hidup saya? Padahal saya sudah jatuh dalam dosa berkali-kali. Padahal saya sudah gagal berkali-kali. Padahal saya sering melukai hati Tuhan. Padahal saya ini orang yang sombong. Padahal saya ini orang yang congkak. Padahal saya orang yang tidak diterima oleh di sekitar saya. Kenapa Tuhan Yesus masih mau menolong hidup saya? Kenapa Tuhan Yesus masih setia menolong saya? Kenapa Tuhan Yesus masih mau membela hidup saya? Membela hidup kita? Ini pertanyaan besarnya, bukan? Nah, Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan di ibadah Minggu Anugerah secara langsung pagi hari ini. Yang pertama, mengapa Yesus mau menolong hidup kita? Karena yang pertama, manusia adalah ciptaannya yang berharga. Mengapa Tuhan mau menolong kita? Mengapa Yesus mau menolong hidup kita? Jawabannya sederhana. Bukan karena saudara suci, bukan karena saudara pendosa, bukan karena saudara pelayan Tuhan, bukan karena saudara mantan residivis, mantan pelacur, mantan LGBT, seorang lesbian, gay, biseksual, seorang pendeta, seorang gembala. No. Yesus menolong saudara karena saudara adalah ciptaannya yang berharga. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Semua sama-sama katakan dengan saya yang di Facebook, yang di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya dengan iman. Saya adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Amin. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan rela meninggalkan sorga demi saudara dan saya. Yesus rela dihina, dimaki, direndahkan, dipukuli, diludahi, digebuki, disalibkan, dicemooh, bahkan dianiaya, ditimpuki, dirajam. Hanya
demi ciptaannya yang berharga, hanya demi saudara dan saya. Oleh karenanya saudara, Tuhan pasti menolong hidup kita karena kita berharga di matanya. Oleh karenanya, ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi tekanan kehidupan, masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, aspek pelayanan, dan lain sebagainya, bisnis, dagang usaha, jangan lekas-lekas ambil keputusan yang bodoh. Ya sudahlah Tuhan, saya bunuh diri saja, saya jual diri saya kepada om-om, saya lacurkan diri saya saja, saya jual narkoba saja, saya jadi preman saja, saya jadi LGBT saja. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan menolong kita indah pada waktunya. Yang perlu kita sadari adalah kita tetap percaya kepada Yesus dan kita tunggu waktu indahnya Yesus untuk menolong, membebaskan kita, melepaskan kita dari segala tekanan kehidupan, berat beban kehidupan, biaya-biaya kehidupan, dan seluruh pergumulan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan setia mendampingi kita dan Yesus setia akan menolong hidup saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Yesus. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Yesus. Hutang saya pasti ditolong Yesus. Masalah saya pasti ditolong Yesus. Saudara ditolong Yesus, saya ditolong Yesus. Kita semua ditolong oleh Yesus Kristus. Pasti ditolong, pasti dibela. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong. Hidup saya pasti dibela. Mungkin ada suara di pikiran kita, di telinga kita, di hati kita. Kamu orang berdosa, kamu orang yang gak layak. Kamu tidak akan ditolong karena kesalahanmu banyak, pelanggaranmu banyak, dosamu banyak. Stop, itu semua suara dari setan, bukan dari Tuhan. Suara yang dari Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, memberikan kekuatan, memberikan perubahan. Tetapi suara dari iblis bersifat menghakimi, menekan, mengintimidasi, membunuh iman, memberikan tekanan, dan menghilangkan harapan kita. Tetapi dengarlah apa kata Tuhan. Hari ini, seperti Tuhan menolong anak janda di kota Nain yang mati dibangkitkan, Tuhan juga akan menolong hidupku, menolong rumah tanggaku, menolong bisnisku, menolong pelayananku, dan menolong seluruh aspek kehidupanku. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Pagi hari ini, sakit kita pasti ditolong Tuhan. Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan memulihkan kita, Dia akan memerdekakan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Saya adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus mau menolong hidup kita? Kenapa Dia setia memberikan pembelaannya bagi hidup kita? Yang kedua, karena agar saudara dan saya melihat kebesaran Tuhan. Amin. Kenapa Yesus mau menolong kita? Agar kita melihat bahwa Tuhan itu besar. Tuhan peduli atas hidup kita. Yang kedua, kenapa Tuhan mau menolong kita? Karena Tuhan, selain Tuhan yang besar, Dia juga peduli. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya peduli. Amin. Di saat mungkin suami kita nggak peduli, di saat mungkin istri kita sudah tidak peduli, di saat mungkin orang di sekitar kita nggak peduli, gereja nggak peduli, gembala nggak peduli, ada satu pribadi yang setia, yang tidak akan meninggalkan kita. Namanya Yesus. Dia adalah Tuhan yang peduli. Kenapa Tuhan mau menolong hidup saya? Kenapa Yesus mau menyelesaikan hutang saya? Kenapa Yesus mau menyelesaikan masalah rumah tangga saya? Karena Yesus peduli. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus peduli. Amin. Yesus peduli, Yesus mengerti segala persoalan yang kita alami. Dia pasti akan berikan pertolongan. Yang pertama, Yesus mau menolong kita karena kita adalah ciptaan yang berharga. Yang kedua, Yesus mau menolong hidup kita karena Yesus peduli. Di saat dunia acuh, di saat orang di sekitar kita acuh, waktu ada uang semua orang mau menolong kita, mau menjadi teman kita, mau menjilat kita. Waktu kita miskin, kita susah, dibawa, terjerat apapun, orang semua meninggalkan kita, termasuk orang-orang yang dekat dengan kita. Tetapi jangan takut. Kabar baiknya, good news-nya adalah pagi hari ini, Tuhan Yesus akan tetap setia menolong masalahmu, menolong kehidupanmu,
kamu dan menolong seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus mau menolong hidup saya? Yang ketiga, karena manusia memiliki keterbatasan dalam segala hal. Saudara dan saya memiliki keterbatasan. Betul saudara ahli dalam kitab suci, tetapi saudara tidak ahli dalam keuangan dan juga masalah hukum. Betul saudara ahli dalam masalah hukum, tetapi saudara tidak ahli dengan masalah matematika dan juga tentang virus yang sedang viral hari-hari ini. Artinya, manusia satu dengan yang lainnya memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, saudara dan saya butuh penolong. Sama-sama katakan dengan saya. Saya yang terbatas ini butuh pribadi penolong yang tanpa batas. Amin. Kita terbatas, Yesus tanpa batas. Jadi saudara dan saya membutuhkan Yesus sebagai pribadi penolong. Ketika kita ditolong Tuhan, baru kita menyadari, saya ini adalah orang yang terbatas. Amin. Mungkin saudara berkata, wah kan pastor, Pak Pendeta, Pak Gembala kan hebat. Tanpa jemaat, saya terbatas. Siapa yang mau saya khotbahin? Bangku kosong? Nggak mungkin. Sebaliknya, jemaat orang-orang hebat. Ada profesor, ada doktor, pengacara, lawyer, jenderal. Kalau tidak ada pelayan Tuhan, pendeta, jiwa kita tersesatkan karena Tuhan menggunakan pendeta gereja untuk mengembalakan jemaatnya. Jadi karena kita terbatas, Tuhan mau menolong hidup kita agar hidup kita memiliki jaminan, kepastian, dan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus mau menolong hidup manusia? Karena yang keempat, manusia mudah untuk menyerah dan mudah untuk dikalahkan. Sebentar-sebentar ketika menghadapi masalah, saya menyerah saja deh Pak Pendeta. Sebentar-sebentar rumah tangga ada masalah, ya udah kita cerai aja lah. Kita udah nggak cocok, kita udah nggak bisa jalani rumah tangga ini. Lebih baik kita pisah saja, kita cerai saja. Percuma mau diterusin kayak gimana juga, nggak akan berubah, nggak akan bisa dipulihkan. Ini dia nih, banyak manusia mudah menyerah dan mudah dikalahkan. Oleh karenanya, Yesus setia untuk menolong saudara dan saya. Waktu saudara sedang gagal di salah satu bisnis, di salah satu tender, saudara mulai menyerah. Waktu saudara gagal dalam dagang, usaha, berjualan, saudara mulai menyerah. Saudara butuh penolong. Karena kita mudah menyerah, kita mudah dikalahkan. Oleh karenanya, Yesus mau menolong kita. Saudara, benar firman Tuhan berkata kita lebih daripada pemenang. Namun seringkali banyak manusia, banyak anak Tuhan mudah dikalahkan oleh keadaan ini. Kapan pandemik ini berakhir? Dagangan saya sudah hancur, bisnis saya sudah hancur, saya sudah bangkrut, saya nyerah saja, saya mati saja, saya bunuh diri saja. Mudah dikalahkan dan mudah ditaklukkan, mudah menyerah. Tapi karena ada Yesus di dalam hidup kita, kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kita percaya, sebesar apapun badai di depan saya, sebesar apapun masalah yang saya hadapi, saya percaya Yesus saya jauh lebih besar. Yesus saya menyediakan pertolongan, menyediakan mujizat, menyediakan kuasa, menyediakan jalan yang baru, jalan keluar yang baru. Dan aku percaya firman Tuhan berkata, aku disertai dan aku akan lebih keluar lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin di pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jika hidup kita sudah ditolong oleh Yesus, maka apa respon kita kepadanya? Betul? Mungkin selama ini kita pernah ditolong Tuhan, dengan cara yang ajaib, lewat orang lain, lewat keluarga, lewat family, teman kantor, teman bisnis, teman pelayan. Oh, banyak cara Tuhan menolong kita. Lalu apa respon kita kepada pribadi Yesus? Setelah kita ditolong Tuhan, setelah Tuhan sudah setia menolong hidup kita, berapa kali pun kita jatuh, berapa kali pun kita gagal, berapa kali pun kita menghadapi masalah, berkali-kali juga Tuhan setia menolong hidup saudara dan saya. Nah, apa respon yang harus kita perbuat untuk Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita sudah ditolong oleh Tuhan, maka layaklah saudara dan saya menaikkan ucapan syukur buat kebaikan Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, ketika hidup saya sudah ditolong Tuhan,
maka saya harus menaikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau lunasi hutangku. Terima kasih Yesus, hari ini Kau sembuhkan sakitku. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Kau telah membuat daganganku laris, daganganku rame, jualanku rame yang tadinya sepi. Terima kasih Yesus, Kau percayakan aku untuk melayani sebagai seorang worship leader, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai penginjil. Terima kasih Tuhan, dari banyak jutaan manusia Engkau percayakan aku untuk melayani firman-Mu, melayani di gereja-Mu dengan jabatan gembala, wakil gembala, dan seluruh aspek lainnya. Terima kasih. Kita ditolong Tuhan, kita dipercayakan Tuhan. Masalah kita banyak sekali, tapi kalau kita bisa kuat berdiri sampai hari ini, semua bukan karena kuat gagah hebat kita, tapi semua karena pertolongan Tuhan. So kita harus berkata, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Yang kedua, jika hidup kita sudah ditolong oleh Yesus, maka apa respon kita kepadanya? Respon kita kepadanya yang kedua adalah bersaksi bagi kemuliaan namanya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, beribadah siaran langsung ini, kalau saudara disembuhkan, bersaksilah. Mata saya yang rabun disembuhkan Yesus loh, telinga saya yang tuli Yesus yang sembuhkan loh, perut saya yang tadinya sakit lambung udah disembuhkan Yesus loh. Jadi saudara, ketika kita menerima pertolongan Tuhan, saudara harus bersaksi, menceritakan who is Jesus in our life. Siapa Yesus dalam kehidupan kita? Dia adalah penolong yang setia, Dia adalah sumber mujizat, Dia adalah sumber berkat bagi kehidupanku. Aku bisa kaya, aku bisa berhasil, aku bisa terkenal, aku bisa sukses, aku bisa melewati semua masalah, rintangan, badai yang menghantam hidupku, semua karena pertolongan Tuhan. Aku diberkati, semua karena Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jika hidup kita sudah ditolong oleh Yesus, maka apa respon kita? Yang ketiga, jadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Kalau kita sudah sadar, Yesus yang menolong kita, jangan lagi saudara mulai mengandalkan pribadi yang lain. Saudara tahukah, salah satu kesukaan Tuhan adalah, salah satu kesukaan Yesus, kerinduan Yesus, Dia rindu pribadinya diandalkan dalam seluruh aspek, dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam bekerja, mengandalkan Yesus. Dalam membangun rumah tangga, andalkan Yesus. Dalam pelayanan, andalkan Yesus. Dalam hidup hari-hari, andalkan Yesus. Berjualan, berdagang, berbisnis, studi sekolah, andalkan Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang senang untuk diandalkan. Firman Tuhan di nats yang lain juga berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dan yang hatinya senantiasa selalu melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir setelah ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Jika hidup kita sudah ditolong oleh Yesus, maka apa respon kita kepadanya? Yang keempat, respon kita yang harus kita lakukan kepada Yesus, percaya kepada pribadinya dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya kita jadikan Yesus sumber pertolongan, tapi kita percaya di dalam Yesus ada pertolongan. Kita percaya di dalam Yesus ada jawaban. Kita percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Kita percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Kita percaya di dalam Yesus ada berkat-berkat yang besar. Di dalam Yesus selalu ada sukacita, damai sejahtera. Di dalam Yesus selalu ada apa saja yang kita perlukan melalui doa-doa kita setiap hari. Karena Yesus adalah sumber berkat, sumber mujizat, sumber pertolongan bagi umat manusia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di ibadah Minggu Anugerah pagi hari ini. Haleluya.